Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana dari kelas 5B PTI, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran model Drills and Practice. Sebelum itu, yang terhormat kepada Miss Dewi dan teman-temanku yang saya banggakan. Oke, langsung aja. Model Drill and Practice secara bahasa diartikan sebagai berlatih, mencangkup di dalamnya aktivitas menghafal, mengeja kata, dan sebagainya. Praktis atau praktek dapat dikategorikan di dalamnya seperti menulis, melaksanakan berbagai gerak dalam olahraga, dan lain sebagainya. Atau secara singkatnya, drill and practice dapat juga disebut berlatih dan praktek. Di sini juga ada beberapa pendapat. Pertama yaitu Orsenia. Jadi menurut dia, drill and practice itu adalah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan. Siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Yang kedua yaitu Zuhairini, suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga itu Salahuddin. Jadi menurut dia adalah suatu kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. Lalu di sini juga ada tujuan dan manfaat model pembelajaran drill and practice. Pertama yaitu melakukan keterampilan motoris atau gerak. Contohnya itu seperti menghafal kata-kata, menulis, menggunakan alat atau menggunakan suatu benda, dan melaksanakan gerak dalam olahraga. Nah, itu termasuk dalam keterampilan motoris atau gerak. Yang kedua itu mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi dalam matematika. Lalu yang ketiga itu memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan hal lain, seperti hubungan sebab akibat antara hujan dengan banjir, antara tanda huruf, penggunaan lambang dan simbol, dan lain sebagainya. Ciri-ciri drill and practice ada 3, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan adalah siswa dianggap sudah mengetahui teori yang mendasari keterampilan itu secara mengetahui cara atau prosedur pengerjaannya. Jadi dalam drill and practice tidak ada bagian penjelasan. Yang kedua itu implementasi, yaitu siswa bisa menyesuaikan tingkat kesulitannya gunakan aktivitas yang singkat, gunakan prinsip kompetensi. Yang ketiga itu evaluasi, di mana siswa dapat mengetahui kemampuan dengan melihat nilai akhir. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam model drill and practice. Pertama yaitu jelaskan terlebih dahulu tujuan atau kompetensinya. Yang kedua, tentukan dan jelaskan kebiasaan, ucapan, cekatan, gerak tertentu, dan lain sebagainya yang akan dilatihkan. Yang ketiga itu pusatkan perhatian siswa terhadap bahan yang akan atau sedang dilatihkan. Yang keempat yaitu gunakan selingan latihan supaya tidak membosankan dan melelahkan. Lalu guru hendaknya memperhatikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa serta mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang terakhir yaitu latihan tidak boleh terlalu lama atau tidak boleh terlalu cepat. Lamanya latihan dan banyaknya bahan yang dilatihkan disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, serta kesanggupan siswa. Lalu di sini juga ada langkah-langkah penyajian model pembelajaran drill and practice. Pertama yaitu masuk ke dalam tahap persiapan. Nah, dalam tahap ini tuh ada beberapa yang dilakukan, antara lain seperti rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, tentukan dan jelaskan keterampilan secara spesifik dan berurutan. Yang ketiga itu tentukan rangkaian gerak atau langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. Yang keempat yaitu lakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan model ini secara penuh. Lalu masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Pertama itu langkah pembukaan. Dalam langkah pembukaan, beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh guru, diantaranya mengemukakan tujuan yang harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yang akan dilakukan. Yang kedua, melaksanakan pelaksanaan, yaitu dengan memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dahulu.
menciptakan suasana yang menyenangkan atau menyejukkan, dan juga meyakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut, dan juga berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Lalu langkah mengakhiri. Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan motivasi untuk siswa, terus melakukan latihan secara berkesinambungan sehingga latihan yang diberikan dapat semakin melekat, terampil, dan terbiasa. Yang ketiga itu penutup. Melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh siswa, lalu memberikan latihan penenangan. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan model drill and practice. Pertama yaitu bahan yang diberikan secara teratur. Terus adanya pengawasan. Yang ketiga pengetahuan atau keterampilan. Keempat yaitu metode. Ini memungkinkan kesempatan untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Yang kelima, dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Yang keenam itu berbagai macam strategi dapat menambah dan meningkatkan kemampuan. Kekurangannya, pertama yaitu dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Kedua, menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungannya, menimbulkan verbalisme, latihan yang terlampau berat, menimbulkan kebosanan dan kejengkelan, itu pasti. Yang terakhir yaitu menghambat bakat dan inisiatif siswa. Jadi, kesimpulannya yaitu metode pengajaran suatu cara menyampaikan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Maka fungsi metode mengajar tidak dapat diabaikan karena metode belajar dapat turut menentukan hasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Oke, karena sudah di akhir slide, terima kasih sudah mau mendengarkan. Dan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.